Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Hajar. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur, Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Darul Apo. NIM saya F2312221. Oke, di sini saya akan menjelaskan penerapan teori Kevin Lynch dalam penataan lingkungan perkotaan yang terdiri dari 5 elemen pembentuk image kota beserta contoh implementasinya. Langsung saja, Kevin Lynch dalam bukunya The Image of the City 1960 memperkenalkan teori yang berfokus pada bagian orang-orang merasakan dan memahami ruang kota. Teori ini menekankan pentingnya elemen-elemen visual dan fisik yang membentuk image atau citra kota. Lynch mengidentifikasi 5 elemen utama yang membentuk citra kota. Yang pertama yaitu paths atau jalur, yang kedua itu edge atau batas, dan yang ketiga district atau kawasan, yang keempat notch atau simpul, dan yang kelima landmarks atau penanda. Untuk paths sendiri atau jalur merupakan saluran pergerakan utama yang dilalui orang, seperti jalan, trotoar, jalur sepeda, dan rute transportasi umum. Jalur adalah elemen yang paling penting karena sebagian besar pengalaman kota didapat dari pergerakan sepanjang jalur ini. Contohnya yaitu terdapat di Jalan Sudirman di Jakarta. Contoh jalur utama yang menjadi tulang punggung transportasi kota, jalan tersebut diatur dengan trotoar lebar, jalur busway, dan jalur sepeda untuk memfasilitasi berbagai bentuk pergerakan. Nah, seperti ini jalan di Jenderal Sudirman. Untuk yang kedua, edge atau batas. Batas merupakan elemen linear yang tidak berfungsi sebagai jalur, tetapi sebagai pembatas antara dua area yang berbeda. Batas ini bisa berupa sungai, rel kereta api, dinding bangunan besar, atau bahkan batas alamiah seperti pantai. Contohnya yaitu terdapat di London. Nah, di London itu terdapat sungai Thames yang berfungsi sebagai batas alami yang membagi kota menjadi dua bagian. Ada tepi sungainya dikembangkan dengan jalur pejalan kaki dan ruang publik yang menarik. Nah, seperti ini sungai Thames yang berada di London bisa dilihat terdapat dia itu menjadi pemisah dua bagian antar kota. Oke, yang ketiga, distrik atau kawasan. Kawasan adalah bagian kota yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat dikenali sebagai intensitas yang berbeda oleh pengamat. Kawasan ini biasanya cukup besar sehingga seseorang dapat masuk ke dalamnya. Contohnya yaitu Yogyakarta memiliki kawasan Malioboro. Nah, di Malioboro tersebut sebenarnya sudah banyak orang kenali sebagai pusat budaya dan perdagangan dengan ciri khas jajanan di jalannya itu terdapat pedagang kaki lima. Nah, jadi di Jalan Malioboro itu sangat ramai pengunjung, sehingga banyak sekali kuliner-kuliner yang dapat kita dapati di jalan tersebut. Nah, seperti ini Jalan Malioboro ketika malam bisa dilihat sangat padat oleh banyak orang-orang, baik dari masyarakat sekitar atau orang yang datang dari luar kota. Lanjut, yang keempat, nodes atau simpul. Simpul merupakan titik fokus atau persimpangan penting di dalam kota yang sering menjadi tujuan atau titik pertemuan. Simpul ini dapat berupa persimpangan jalan, alun-alun, atau tempat transit utama. Contohnya itu terdapat di Jakarta. Di Jakarta itu terdapat stasiun Gambir, simpul transportasi utama yang menghubungkan berbagai jalur kereta dan transportasi lainnya. Nah, seperti ini gambar dari stasiun Gambir. Lanjut, yang terakhir yaitu landmarks atau penanda. Penanda adalah objek fisik yang mudah dikenali dan membantu orang untuk menavigasi kota. Penanda ini biasanya memiliki ciri khas yang membuatnya menonjol dan dari lingkungan sekitarnya. Contohnya terdapat di Paris. Di Paris tersebut sebenarnya kita sudah banyak orang tahu terdapat Menara Eiffel yang dimana sebagai penanda ikonik yang dapat dikenali dari berbagai sudut kota. Sehingga dengan adanya penanda tersebut sangat menjadi ciri khas tersendiri dari daerah tersebut. Nah, seperti ini gambar dari Menara Eiffelnya. Oke, mungkin itu saja dari saya.
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.